kami juga akan mengundang, kalau memang memungkinkan, kami akan juga mengundang Polda, akan mengundang LSM segala macam. Meskipun perizinan soal peti kemas segala macam itu ada juga di provinsi, mungkin barangkali juga provinsi bisa juga melakukan hal yang sama. Yang pasti, ya, kalau memang yang disarankan oleh Bung Duke itu kemudian didengar oleh teman-teman LSM, ya mungkin Kak Didi memiliki LSM lingkungan, memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap izin atau izin lingkungan itu, ya mungkin silakan saja. Saya tidak dalam rangka itu bahwa saya juga memiliki interest ya terhadap proses perizinan yang saya rasa ya dalam kacamata saya tentunya, karena saya juga lebih banyak memiliki akses ya terhadap informasi-informasi baik di lingkungan hidup, PTSP dan seterusnya. Ya tentu kita mengapresiasi apapun langkah-langkah ini. Ini kan semua mencari objektifikasi, mencari sesuatu yang yang baik buat kita semua. Solusinya sederhana. Semua usaha investasi urus izin dulu. Jangan gunakan kemudahan investasi sebagai tameng untuk belum mengurus izin. Gunakan, ya kan, aturan. Silakan urus izin. Kita dukung kok, nggak ada masalah. Kita nggak punya interest apa-apa. Saya bukan pengusaha. Kalau Bung Saiful Karim kan aktivis politik, tiba-tiba berada di pengusaha. Mungkin dia sudah punya interest kepada pengusaha ekonomi. Kalau saya kan enggak. Saya melihat itu dari sisi hukum saja. Sisi hukumnya di mana? Ada penyegelan. Sepanjang dulu tidak ada disegel kan tidak ada yang ribut-ribut. Ini kan ribut-ribut karena ada yang nuding-nuding polisi bermain. Ini kan ribut-ribut karena ada yang nuding-nuding polisi digerakkan oleh tangan-tangan kuat yang menyasar tidak tahu siapa. Kan begitu cerita awalnya ini barang ini. Kami yang tadinya tidak tahu apa-apa melihat loh. Kok ini ada aktivis partai politik menghajar kepolisian? Ya terpaksa kita melihat ada sesuatu ini. Nah kita coba telusuri. Kalau dari awal ini nggak ada ribut-ribut, mana ada kita tahu. Tapi ya syukurlah ini jadi satu dialektika ya bagi kita semua dalam konteks perizinan, tentu dalam konteks lingkungan. Tentu karena memang ini bukan forumnya, kita mempersilahkan polisi kalau memang penyelidikan dia menemukan ada alat bukti di ruang tadi. Di ruang yang kosong tadi ya, dari April sampai Juni itu. Kalau memang di situ memang ada terjadi tindak pidana, ya proses sesuai dengan ketentuan. Bagi saya pendekatan sosiologis itu narasi yang tidak pas. Ya, takut ada masyarakat ini penegakan hukum. Ya justru penegakan hukum kita. Saya pikir saya mungkin terakhir lah ini bicara ini karena sekalian closing statement. Ya mungkin closing statement saya, investor manapun yang ingin menanamkan investasinya di Provinsi Gorontalo secara umum maupun di Gorontalo secara khusus, ikuti ketentuan yang ada. Ya, ikuti ketentuan yang ada. Kita mengerti yang namanya kemudahan-kemudahan investasi itu bukan dalam soal itu. Yang namanya perizinan itu kemudian dipotong menjadi PTSP, itulah sebagai kemudahan. Dulu kan masih lewat A, lewat B, lewat C. Nah, ini kan dipotong. Tidak lagi harus ketemu, sudah lewat online. Itu kemudahan. Kita setuju bahwa itu kemudahan. Tapi harus tetap urus izin. Tetap harus urus izin. Gitu. Nah ini kan jelas sekali, belum ada izin lingkungan kan sudah disegel 2 kali. Nah karena belum ada izin lingkungan disegel 2 kali, di situ ruang untuk polisi melihat apakah betul ada tindak pidana atau tidak di situ. Kalau tidak ada, oke, bilang tidak ada tindak pidana di situ. Tapi kalau ada proses, jangan ada alasan ekonomi macet nanti ada COVID-19 segala rupa, itu nggak nyambung. Saya pikir itu statement saya terakhir. Baik, terima kasih Bung Hamzah. Saya ke Pak Deno. Saya kalian sedikit pernyataan terakhir. Ya, saya sedikit menambahkan, kalau di kami tidak ada, bukan cuma anggrek Pak. Kemarin itu kami juga turun yang ada di Jalan Dua Susun dengan Batu Pingge. Nah sekarang kalau seperti di Batu Pingge, karena beliau masih sementara ngurus izin, itu beliau belum ada kegiatan sampai hari ini ya Pak Didi ya. Nah terakhir dari kami, selama kegiatan itu tidak memiliki legal, kami berharap Polda untuk sementara menghentikan dulu kegiatan selama belum ada izin. Itu dari kami. Makasih. Baik, terima kasih Pak Didi. Terima kasih. Saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ari Duke tadi, bahwa ada pengujian tentang undang-undang yang ketika 2 usaha dalam 1 lahan. Yang ini saya sampaikan di sini adalah ada
mungkin Pak Ari Dukem bisa membuka kembali Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Di pasal 41 bahwa izin usaha IUP tidak bisa digunakan selain A yang tertera di dalam IUP. Pasal 41. Jadi itu bukan dualisme pendapat, tapi itu cuma satu, bahwa tidak bisa dalam satu kegiatan usaha itu dua izin. Dua izin. Karena di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 itu jelas pasal 41 itu. Iya. Bahwa IUP ini tidak bisa digunakan selain yang tertera di dalam IUP. Nah, IUP itu apa? Itu produktif komoditas bebatuan, bukan tempat penitipan atau penyimpanan atau pergudangan yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi. Sehingga kami merasa bahwa apa yang telah kami sampaikan selama ini semata-mata bukan kami tidak setuju dengan investasi, sama sekali tidak. Kami ingin mendudukkan aturan itu pada tempatnya, bahwa setiap kegiatan usaha harus menghargai regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga bisa terjamin tertib administrasi bagi setiap usaha yang dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ke Pak Saiful Karim lagi. Pak Saiful Karim ini mungkin segmen terakhir, dan silakan penyampaian Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Ya, Pak Saiful, silakan Pak Saiful. Halo, Ya, silakan. saya mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Hamzah, bahwa sepanjang pembicaraan saya tidak pernah menyebut Meratus ya. Tidak ada. Bisa saya tidak pernah menyebut Meratus. Kemudian yang berikut, saya menghitung ada 8 kali Pak Hamzah menyebut Nasdem. Tolong jangan dicampur adukan dengan politik. Permasalahan itu sudah selesai. Dan yang terakhir, pertanyaan saya ke Pak Hamzah, nanti dijawab di RDP. Ketika di tahun 2018 ini ada penumpukan begini sampai 2020, ketika Pak Hamzah jadi anggota DPR, di mana beliau saat itu? Ya, saya kira itu closing statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Saiful. Ini sebenarnya bukan closing statement, tapi membuka ruang Nah, dia biasa begitu kata konflik. Nanti diskusinya berlanjut. Enggak, dia Diskusinya berlanjut. Kita berlanjut modelnya Saiful Karim itu begitu. Nanti Kita udah paham barang itu. Kita udah tahu apa dia itu kan. Dia gimmick lagi, dia bikin gimmick. Peta konflik terus. Biasa itu, dia bikin di TKBM juga begitu kok. Iya. Baik, nanti berlanjut di warung kopi ini Pak Saiful. Ya, siap. Ya.